Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa kembali bersama channel Pengadilan Agama Mentok TV dalam acara Pamor menghadirkan sosok inspiratif bagi kita semua, yang mana nanti kita akan bertanya lebih jauh tentang perjalanan hidup tokoh inspiratif kita kali ini. Beliau adalah Dr. Haji Ahmad Fatoni, Sarjana Hukum Magister Humaniora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar yang mulia? Alhamdulillah fi aunillah kullu. Alhamdulillah. Selamat datang di channel Pengadilan Agama Mentok TV. Ini adalah podcast seri kedua. Dan terima kasih atas kesediaan yang mulia telah berkenan sebagai narasumber kami, yang mana untuk pamorian semua diketahui bahwa di sela-sela kesibukan beliau dalam melakukan tugas pengawasan dan pembinaan ke Pengadilan Agama Mentok, di malam hari yang berbahagia ini beliau berkenan kami culik untuk hadir di studio kami yang sederhana ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Ya. Baiklah yang mulia, judul kami kali ini yaitu mengenal lebih dekat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Haji Ahmad Fatoni, Sarjana Hukum Magister Humaniora. Tentu kami selaku host dan pamorian semuanya nanti ingin mengenal lebih dekat sosok inspiratif kita kali ini, yang dimulai dari masa kecil beliau, kemudian menempuh pendidikan dasar hingga doktoral. Kami persilakan, silakan yang mulia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamor produksi PA Mentok yang berbahagia, bersyukur alhamdulillah saya dengan tidak terduga dan tidak ada kesiapan kok tiba semacam di perang ya. Diculik di sini. Ternyata kreativitas anak-anak muda ini saya sangat berkesan. Tidak jauh seperti saya dulu, masih muda. Ya, alhamdulillah sepanjang hal itu produktif, positif, apa salahnya saya menyempatkan diri tugas dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung bersilaturahim ke sini dalam rangka mendampingi APM-nya sebelum asesor datang. Jadi kita ngobrol bersama. Sebenarnya inspiratif itu kita semua punya. Jadi kalau saya dikatakan tokoh inspiratif boleh jadi karena saya lebih tua. Saya alhamdulillah Allah tahun 1984 ikut tes Cakim pertama Angkatan Mahkamah Agung kerjasama dengan Kemenag dulu, Departemen Agama. Tahun 1984 ya. Tepatnya sekitar bulan Agustus tahun 84 itu tesnya. Kemudian kami dikirim Desember, saya masih ingat 24 Desember berada di Pengadilan Agama Ketapang, Kalimantan Barat itu. Mungkin adik-adik dan isi semuanya masih belum lahir, barangkali ada yang belum lahir gitu ya. Kawan-kawan di Pengadilan Agama Mentok pun masih banyak tahun 1924 yang masih belum lahir. Termasuk host pun tahun begitu baru umur sekitar 4 atau 5 tahun. Saya juga tidak tahu, saya jadi hakim. Yang jelas jangankan jadi hakim, kuliah sekolah saja saya hampir gagal. SMA saya kelas 1 SMA saya putus sekolah
karena tidak mampu membayar. Yang SPP-nya cuma Rp2.000, saya tidak bayar. Saya lebih baik saya ngaji saja teruskan ibtidaiyah. Kemudian ada teman yang kejaksaan sekarang, saya dibayarkan 3 bulan sekolah. Alhamdulillah terus. Dari SMA saya ikut belajar agama karena belum bisa beragama. Yang paling susah di mana? Di Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah. Saya ikut. Kemudian dengan izin Allah bisa lulus. Kemudian lulus gimana? Tahun 82. Programnya itu tahun 7 tahun. Tahun saya masuk 78, mestinya saya keluar tahun 85. Saya sudah keluar 82. Kemudian ada ikut tes tahun 83 akhir. Alhamdulillah. Yang ikut angkatan tahun 78 cuma saya sendiri. Tidak ada lagi teman. Teman angkatan saya bisa lulus itu tahun 85 atau tahun 86. Dan Kalau kembali ke pendidikan menengah tadi, artinya yang mulia apakah menempuh pendidikan dari pondok pesantren, sanawiyah aliyah, atau memang dari pendidikan umum? Karena lazimnya ketika menyebut fakultas syariah selalu identik dengan alumni pesantren. Bagaimana yang mulia? itulah saya juga, kalau saya masa lalu saya nangis kalau saya cerita buat anak-anak saya. Kenapa? Saya kepengen lihat orang-orang yang pada bisa ngaji dari Gontor dulu kan. Iya, iya, iya. Ternyata karena kekurangan biaya saya tidak bisa. Orang Jakarta Betawi asli itu tipologinya adalah orang-orang yang di Gontor, di pondok pesantren, bahkan di luar negeri. Iya, betul. Bahkan kalau lu bisa ke sono, wah hebat sekali. Saya hanya ngaji di madrasah kampung. Kemudian ada yang terdekat ibtidaiyah. Jadi kelas 5 SD saya masuk ibtidaiyah. Sampai 6 tahun. Pas SMP kelas 1 saya baru teruskan. Pas SMA baru saya lulus ibtidaiyah. Makanya pas SMA itu tidak mampu untuk membayar, saya teruskan di sanawiyah. Terakhir untuk mukhtasar jidannya gitu, untuk belajar fikih nahwu sorofnya. Tapi ternyata alhamdulillah saya belajar terus, pengen seperti orang. Makanya kepengen bisa bahasa Arab, masuklah ke situ. Oh ya. Banyak orang beranggapan kalau hidup di ibu kota di zaman itu identik dengan hal-hal yang gemerlap atau lingkungan yang terbuka dan seterusnya. Tapi kalau mendengar penjelasan dari yang mulia tadi, sepertinya faktor kultural sepertinya juga mempengaruhi, atau lingkungan sekitar, atau bisa yang mulia flashback biar kami dapat memahami bagaimana kira-kira kondisi Jakarta waktu itu. Silahkan yang mulia. Lingkungan saya itu memang di Pulau Gadung, Jakarta Timur, memang masih lekat dengan pondok pesantren. Iya. Pondok pesantren pengertian itu majlis taklim gitu ya. Dan konon kakek dari ibu saya itu kiai-kiai katanya. Oh, Bahkan sampai ada waktu itu dari anggota DPR dan ketua MUI Jakarta. Tapi itu setelah saya jadi orang dikenalkan begitu. Jadi mungkin ketika kecil inilah yang namanya syafaat. Karena lingkungan kami itu syafaat. Masih kecil dibawa kepada Habib ahli falak Empang Bogor gitu ya. Ketika itu diusap-usap kepala saya. Insya Allah anak ini jadi anak yang cerdas. Oh, subhanallah. Nah barangkali itu dan saya tidak pungkiri, saya masih ingat belayan beliau itu al-maghfurlah. Sehingga dengan begitu karomahnya saya bisa memapai sampai sekarang S2, S3 ya. Bahkan ketika tes bahasa Arab dari Al-Jami'ah Muhammad Ibn Su'ud min Riyadh bilughatil Arab, alhamdulillah 40 orang saya bisa salah satunya. Oh, subhanallah. Selama sebenarnya 1 bulan penuh
dan mendapatkan hadiah haji majanan. Percuma Nah, gratis ya. itu juga salah satu hal yang momen yang sangat spektakuler. Ini berkait dengan apa yang namanya syafaat. Iya. Boleh jadi saya hanya tasyakur binikmah ketika mendapatkan haji tahun 2006 dengan biaya sendiri. Saya melihat itu di Mina, itu apaan tuh di atas? Katanya itu istana raja. Masya Allah, hati saya masgul, nikmat sekali kalau berada di sana. Allahu Akbar walillahilham. Dengan syafaat ujian bahasa Arab tahun 2008, jadi 2006 kan itu setahun 2 kali itu. Jadi akhir 2006 saya berangkat, 2007 saya, dan 2008-nya ketika saya hakim tinggi di Palembang ditelepon hari Kamis, Sabtunya suruh berangkat. Nah, itu dengan 40 orang qadhi di Indonesia. Kesempatan itu tentu sangat langka, dan bahwa keberhasilan yang mulia hari ini tidak serta-merta merupakan ikhtiar semata, tetapi ada doa-doa orang soleh, ada doa orang baik terdekat yang mendoakan kebaikan untuk yang mulia. Jadi kembali ke pendidikan tadi, yang mulia menamatkan pendidikan strata 1 ya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta ya. Kemudian melanjutkan S2 dan S3-nya di, kalau S2-nya di IBLAM tahun 2011 atau tahun 2006 ya. Oh ya, IBLAM Jakarta. 2006 sampai 2011. Terbalik ya. Tahun 2000 iya. Saya jadi lupa. Oh ya, S3-nya 2011. Pak Morian, sosok kita kali ini di samping beliau sebagai wakil ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, itu beliau aktif juga di media sosial, dan beliau juga mengelola lembaga pendidikan di Jawa Barat, kalau tidak di Sukabumi ya. Nah, bahkan banyak rekan-rekan beliau, termasuk kami biasa manggilnya dengan panggilan Buya, panggilan Kiai, dan seterusnya. Makanya jadi kalau kami membahasakan tokoh inspiratif, kami melalui podcast ini ingin mengambil inspirasi sebanyak-banyaknya dari yang mulia. Kemudian kita beralih ke pekerjaan. Tadi yang mulia sampaikan sempat bertugas di Ketapang ya, Pengadilan Agama Ketapang, wilayah Kalimantan Barat. Artinya di zaman itu sudah melalang buana ya. Atau yang mulia selepas dari Ketapang sempat pindah ke mana saja yang mulia? Alhamdulillah, karena ketika itu sistem belum berjalan, 2000 tahun 1984 sampai 1992 itu ada 3 orang tua meninggal, adik dan bibi, dan tidak ada kejelasan. Bahkan ada 3 tawaran. Pertama pindah, yang kedua jadi ketua Sanggau, yang ketiga jadi wakil ketua Pontianak. Masih di wilayah Kalimantan Pak ya? Kadi masih ada tuh sekarang orangnya. Pilih mana Pak Maton ini? Kalau saya suruh, lebih baik saya pindah ke Jawa Pak. Karena alasan keluarga tadi? Iya, keluarga tadi. Setelah 92 di Sukabumi, 5 tahun mengabdi di situ, dipindah ke PA Cibinong yang baru. Selama 5 tahun juga, jadi saya sekolahnya 10 tahun di Jawa, baru diangkat wakil setelah 8, jadi 18 tahun jadi hakim, baru jadi angkat jadi wakil ketua di PA Pandeglang. Entah kenapa baru 6 bulan dipindah jadi wakil ketua di PA Tangerang. Sampai tahun 2006 saya diangkat jadi ketua sampai 2008 di situ. Dengan izin Allah saya dilantik 7 Juli 2008 jadi hakim tinggi di Palembang.
Oh, hakim tinggi pertama ke Palembang. PTA Palembang. Kemudian dipindah ke Lampung sampai 2010-2012. Dan 2013-nya pindah ke Banten, sehingga 2016 pindah ke Jakarta, dan 2020 jadi wakil di PTA Jayapura. Agustus itu ya, dan Januari pindah di sini. Ya, pamorian yang berbahagia, saya secara pribadi sulit atau kesusahan menghafal bagaimana jenjang karir beliau yang mulai dari Kalimantan Barat sampai PTA Kepulauan Bangka Belitung. Artinya lebih dari separuh NKRI ini sudah beliau jelajahi. Kalau hakim tinggi pertama beliau di Sumatera Selatan, ternyata beliau sudah sampai ke Papua sana. Ini menegaskan kepada kita bahwa semangat NKRI itu harga mati ya, Yang mulia. Luar biasa. Ini inspirasi yang luar biasa bagi kita. Terkait profesi yang mulia sebagai pengadil atau hakim, bahkan dalam banyak diksi disebut, narasi disebut wakil Tuhan. Tentu itu adalah profesi bahkan pengabdian kita kepada Yang Maha Kuasa. Bagaimana tanggapan Yang Mulia, anggapan terhadap profesi hakim tersebut? Silakan Yang Mulia. Baik. Dengan konsep awal saya itu selalu mengkonstatasikan diri saya sebagai manusia, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa mati dan hidup saya itu karena Allah. Kemudian karenanya ada prinsip yang saya lakukan, intan surullah yansurukum, lalu wa yusabit aqdamakum. Kalau kamu ingin hidup, ingin berhasil, tolonglah Allah. Kalau kamu ingin ditolong Allah, kamu tolong Allah. Pengertiannya apa? Dan kuatkanlah keimanan kamu itu. Kemudian menjelajah dari konsep tadi tentang prinsip hakim sebagai pengadil wakil Tuhan itu apa? Bahwa di dalam diri kita pasti ada kekurangan dan kelebihan. Oleh karenanya prinsip dari Imam Syafi'i, la tahtakir man dunak kulla syai maziyah. Jangan kita menghinakan satu sama lain karena masing-masing punya kelebihan. Iya, iya. Dan pengadil itu sangat terhormat dan mulia sebenarnya. Kenapa? Dalam prinsip-prinsip hukum Islam itu memang kita harus berlaku adilah untuk, walaupun di anfusihim, untuk diri kita sendiri dan keluarga. Nah karenanya ini menurut saya dalam rangka kita itu menolong Allah. Menolong Allah itu bukan Allah itu minta ditolong, tidak. Apa yang Allah perintahkan itulah yang kita lakukan, itulah kita menolong Allah. Berlaku adil, ya kita juga menolong Allah. Berarti dimensi ibadah ya profesi Itu. ini. Jadi karenanya kita dimensi yang lain untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan hal-hal yang lebih dari pekerjaan kita. Kan sudah ada rewardnya dari pemerintah. Iya. Itu sudah cukup. Nanti keberkahan itu datangnya dari. Selanjutnya kami dan Pamorian, ini kami biasa menyapa viewer dan subscriber kami dengan Pamorian. 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 Ya. Pengadilan Agama Mentok Obrolan Ringan. Kami juga ingin tahu, ada hadis yang masyhur tentang profesi hakim ini. Nah, 2 di antaranya di neraka, 1 di surga. Meskipun bagi kami itu adalah bukan dari aspek jumlah, tetapi kriteria hakim ketika dia memutuskan dengan ilmu, kemudian memutuskan tidak dengan ilmu, dan artinya dia tidak berlaku adil. Nah, ini bagaimana kita memahaminya, sekaligus ada anggapan di sebagian orang
semakin menurunnya trust atau kepercayaan kepada lembaga yudikatif secara umum. Ini memang tidak dipungkiri di beberapa tempat ada oknum, katakanlah begitu. Nah, bagaimana kita atau kawan-kawan di lembaga yudikatif, wabil khusus di pengadilan agama agar on the track. Nah, mohon tip dan trik dari Yang Mulia yang sudah malang melintang di dunia peradilan ini. Silakan Yang Mulia. Wahai saudaraku, khususnya adik-adikku yang hakim, yang kudot, memang itu al-kudot itu salah satu itu prinsip yang tekstual itu buat hakim. Sebenarnya profesi apapun itu semuanya berlaku sama. Jadi apakah kita itu pembantu hakim ya panitera ataupun yang bekerja sebagai rois pemerintah itu sama-sama semuanya ya. Kalau tidak profesional maka kita celaka diri sendiri. Cuman masalahnya saya pernah ketika di Riyadh itu saya belajar, beliau seorang hakim di sana itu mereka sekaligus ya, seluruhnya baik ekonomi maupun pidana, hukuman mati mereka seperti itu. Tapi mereka bagaimana? Memang profesi hakim di sana itu hanya menyendiri. Ketika dia mengadili nggak melihat orang lain. Kemudian pulang lihat kepada Allah dengan menghafal Quran, dengan menyibukkan dirinya untuk kebaikan-kebaikan. Oleh karenanya yang saya baru 37 tahun, saya pikir bahwa kita tetap on the track menghadapi problema perkara-perkara yang kita selesaikan di depan sidang. Kemudian setelah itu kita kembali kepada itu, intan surullah yang surukum. Iya. Apapun yang kita miliki kita dapatkan semakin. Kalau prinsip saya dulu, semakin gaji saya naik, saya kalkulasi pengeluaran buat saya, keluarga saya berapa orang. Ternyata masih lebih, makanya saya ambil orang lain untuk apa? Saya sekolahkan. Terus sampai sekarang. Kalau saya bersyukur kepada Allah, semakin saya kalkulasi itu bukan semakin habis uang saya dan harta saya. Apa yang digambarkan saya bikin Yasmin Ahmad, Yayasan Amal Sosial Mencerdaskan Insan Agar Hidup Mandiri, sosial dan demokratis, adil dan demokratis. Itu Yasmin Ahmad. Itu semulanya untuk pengajian-pengajian saja. Baik di Pulau Gadung yang ratusan anak sudah. Kemudian saya pindah di Kalimantan, saya bikin juga. Terus di Sukabumi, di emperan, di rumah kontrakan saya bikin juga. Dan ada sedikit-sedikit, akhirnya sampai sekarang di Yasmin Ahmad ya ada sekitar 5 hektar ada lah. Oh, subhanallah. Nah, itu dari mana? Bukan gaji kita sama semua penghasilan jadi hakim, tapi keberkahan itu yang didapat. Makanya kita kalkulasi bagaimana kalau keadilan itu didapat. Saya pikir kita kembali bahwa arruju ilallah, sudah selesai kita mengadili itu kita menurut kita sudah adil ya. Dapat pahala. Selebihnya kepada Allah. Kita gali potensi kita, arruju ilallah, takarub ilallah, itu yang penting. Saya pikir masing-masing punya maziyah. Apakah kuat di ibadah, sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah sedekah dan sebagainya, masing-masing punya kelebihan masing-masing. Jadi masing-masing orang itu punya potensi masing-masing dan sepertinya penghasilan itu tidak menjamin atau tidak serta-merta membuat gaji kita itu. Nah, bisa saja orang bergaji yang sama, tetapi pengeluarannya bisa berbeda. Ada orang yang menafkahkan hartanya untuk kegiatan-kegiatan sosial, meskipun dengan gaji yang sama dengan orang lain. Barangkali itulah makna berkah tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia tadi. Dan terkait pemahaman hadis tadi, Pak Morian yang berbahagia, beliau sampaikan bahwa potensi berbuat tidak profesional itu, maksud dari hadis tadi itu bukan hanya untuk profesi hakim saja, tapi ketika seorang pembantu hakim dalam hal ini panitera pengganti pun, jurusita pengganti dan seluruh profesi
ketika mereka tidak profesional, maka potensi dua masuk neraka, satu masuk surga itu juga terjadi. Nah, itu. Baiklah, Yang Mulia, kemudian kami juga ingin tahu orang-orang terdekat yang mensupport Yang Mulia hingga berada di titik ini. Jadi kami ingin tahu profil keluarga inti dari Yang Mulia. Saya alhamdulillah punya orang tua yang beliau itu buta huruf Oh, subhanallah. Latin ya. Tapi Arab Egon bisa. Arab Melayu bisa gitu. Cuma waktu kecil itu bilang, waktu itu dan sekarang Profesor Kiai Haji Sukron Makmun masih ada. Oh ya. Itu kan beliau masih BA, Ustadz Sukron Makmun BA waktu itu. Beliau memanggil on apa itu jadi BA lah. Ternyata beliau tuh hanya mendoakan saja. Nah, itu satu orang tua. Terus adik-adik keluarga memberikan support untuk itu. Kemudian dan setelah saya berkeluarga, anak saya alhamdulillah sudah 3. Oh, subhanallah. Yang satu jadi PNS di DKI, dengan istrinya juga baru lulus Di Pemprov DKI. Sama-sama lulusan UIN, 3-tiganya anak saya. Oh. Di Fakultas Sains, yang pertama IT, yang kedua fisika, yang ketiga Fakultas Syariah, sekarang lagi maju nasib di PNS nanti. Oh iya. Itu alhamdulillah. Cuman satu poin yang tadi saya katakan, Rasulullah, poin untuk kita bersama bahwa dalam menjalani profesi kita ini nggak usah takut ada halangan apa, yang penting di hadapan Allah kita berani. Yang penting kita sudah on the track, kita lakukan, hambatan apapun kita tetap jalani. Meskipun ada demo, ya nggak masalah. Kita sudah on the track, kita jalani gitu. Meskipun kita diperiksa oleh Bawas, Iya. terakhir saya diperiksa oleh KY dengan putusan saya berani. Kenapa? Ternyata ya putusan saya berbeda dengan putusan kasasinya. Oh. Nah, ya begitu barangkali. Jadi buat adik-adik hakim-hakim, kalau kita on the track, insya Allah kita berani. Yang penting kita tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah semuanya. Insya Allah ya. Allah menolong kita tadi. Ya, terima kasih banyak Yang Mulia. Sahabat Pemurian yang berbahagia, ini permintaan Pamorian ini, karena Yang Mulia ini lahir dan besar di Jakarta yang merupakan tempat orang Betawi. Nah, jadi ingin pesan dengan menggunakan bahasa Betawi kepada kami semua. Oh. Ya, silakan. Lu pada abang-abang, empok-empok, nyak babe, adik-adik lu pada ponakan-ponakan, ini kita nih udah masa kita model begini nih. Jadi kalau mau ikut zaman, ikuti zaman. Kayak kita naik di pantai, naik perahu gitu, ada ombak tinggi kita ikutin, kalau rendah kita ikutin. Bukan kita ngelawan arus, akhirnya kita terjungkal habis. Nah, lu ingat ya, sebagai ponakan gua, anak gua, adik gua, ya, mari kita ikutin tuh nasihat orang tua dulu, bahwa biar bagaimanapun orang Betawi itu, dan kita semuanya deh, orang Islam betul-betul mampu berdikari di kampung kita sendiri. Insya Allah berhasil. Amin. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa inspirasi dan semangat dari tokoh kita kali ini, yaitu Yang Mulia Dr. Haji Ahmad Fatoni, Sarjana Hukum Magister Humaniora. Beliau adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Yang Mulia sebagai narasumber kami di acara podcast ini. Tentu kami berharap nanti di kesempatan yang akan datang
untuk dapat bisa hadir kembali, Insyaallah. menginspirasi kami kembali. Nah, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dengan harapan semoga kita semua kawan sahabat Pomorian semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya dari saya salam ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian podcast kita Pamor Pengadilan Agama Mentok obrolan ringan seri kedua. Semoga bermanfaat. Sebelum kami tutup, kepada Pamorian jangan lupa subscribe, like, share serta komen di channel YouTube Pengadilan Agama Mentok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.